di Indonesia itu ya ada yang namanya Perusahaan Uang Republik Indonesia, Peruri. Ya, Peruri. Jadi dia fungsinya adalah mencetak uang dari mulai dari mulai koin sampai 100 ribuan uang lembaran. Nah, yang jadi pertanyaan dengan kondisi kita sekarang ini ya, yang mana kita itu memiliki hutang yang kurang lebih 5.000 sampai 6.000 triliun. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kita nggak produksi aja tuh uang gitu buat bayar utang? Kenapa coba kita nggak produksi uang segitu banyaknya untuk membayar utang? Padahal kita memproduksi sendiri gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Nun, Arif, Nuni Nurul. Kenapa coba? Gofar, Imas, siapa lagi? Satu lagi, Kang Sihab. Mungkin supaya untuk menstabilkan uang yang beredar, Pak, di masyarakat. Untuk menstabilkan uang yang beredar. Oke. Emang nggak stabil ya? Kalau stabil itu gimana? Kalau stabil, kira-kira dampaknya? Stabil. Terus kalau sekarang nih, menurut teman-teman stabil nggak? Antara income, taruhlah gini, kan ada uang yang beredar ya, uang yang beredar di masyarakat. Kalau menurut teman-teman di kita itu stabil nggak? Stabil maksudnya gimana, Pak? Tadi kan Kang Siap bilang biar stabil katanya, biar stabil uang yang beredar. Nah, saya balik nanya, sekarang itu stabil nggak? Stabil nggak kira-kira? Barangkali ada yang lain, silakan. Selain Kang Sihab, mengenai alasan kenapa pemerintah dia tidak memproduksi sendiri uang untuk membayar utang. Pertama. Yang kedua tadi udah ada jawabannya dari Kang Sia bahwa untuk menstabilkan uang yang beredar. Pertanyaan kedua adalah apakah kondisi peredaran uang di kita itu stabil atau tidak? Ayo, silahkan yang mau menjawab pertanyaan. Nggak apa-apa, ini pendapat aja. Tidak. Stop. Tidak apa? Tidak stabil. Iya, Pak. Oh, tidak stabil. Oke, alasannya adalah masih ada banyak orang utang gitu, Pak. Masih banyak orang yang jadi indikatornya ketidakstabilan uang beredar itu masih banyak orang yang menghutang, masih banyak orang yang tidak memiliki daya beli gitu maksudnya. Iya, Pak. Oke. Barangkali ada yang jawaban lain? Sebelum saya jawab sendiri. Ini jangan-jangan ada nih nanti di UAE. Nggak ada ya. Nah, jadi alasannya kenapa kita itu tidak memproduksi uang sendiri untuk memenuhi atau menunaikan kewajiban kita membayar utang ya, itu karena di kita itu ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mengatur hal demikian. Contohnya adalah kebijakan apa? Kebijakan moneter. Mana kebijakan moneter ini adalah salah satu fungsinya adalah mengatur uang yang beredar di masyarakat. Kenapa?
Karena semakin banyak uang yang beredar di masyarakat itu justru tidak bagus, ya. Jadi semakin banyak uang yang beredar itu justru malah membuat apa? Membuat harga itu tidak terkendali. Sebagai contoh, ya, di mana di nggak tahu di Zimbabwe, nggak tahu di Somalia, itu harga satu mata uangnya itu bisa mencapai, kalau di kita itu misalnya 100.000 itu sudah menjadi hal yang yang lumrah. Kalau di kita kan sekarang 100.000 itu dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi, betul nggak? Antara 100.000 dengan 1.000, gitu kan? Nah, tapi dengan adanya peredaran uang yang banyak di masyarakat, itu justru akan mengakibatkan permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah terjadinya kenaikan harga. Enggak. Yang kedua adalah nilai mata uang itu sendiri tidak bernilai, ya. Yang misalnya sekarang kita punya 50.000, ya. 50.000 itu yang awalnya itu sangat bernilai, tapi pada saat peredaran uang di kita itu banyak, maka 50.000 itu jadi tidak bernilai, nilainya jadi kecil. Nah, itu akan bahaya. Makanya ada indikator untuk mengetahui hal demikian, yaitu adanya inflasi, ya. Kita bisa mengetahui jumlah peredaran uang per kapitanya, per individunya, ya, ataupun secara globalnya. Nah, itu diatur atau bisa ditentukan dengan inflasi. Nah, salah satunya adalah itu, salah satu indikator. Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilai inflasinya akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, semakin sedikit uang yang beredar, nah itu ada kebalikannya, namanya deflasi. Jadi yang aman itu yang seperti apa? Yang aman itu yang ada di titik imbang, gitu ya, ya. Makanya tadi Kang saya bilang biar ada keseimbangan, biar seimbang, gitu ya, harus seimbang. Nah, ini terkait penawaran uang. Jadi untuk penawaran permintaan atas uang itu juga sama secara konseptual seperti permintaan dan penawaran barang. Nah, hanya saja dalam penawaran uang itu yang menawarkan siapa kira-kira? Yang menawarkan adalah apa? Lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan, gitu kan. Yang dia terus menawarkan, oh ini uang misalnya untuk supaya posisi kita itu pada inflasinya kecil, maka uang yang beredar itu harus sekian triliun atau harus sekian miliar, gitu. Itu ada indikatornya, gitu. Kalau menurut BI bahwa inflasi per November 2021 itu 1,75%. Jadi masih masih tinggi lah, masih rendah ya, masih rendah. Kalau misalnya inflasinya rendah, terus itu kemungkinan peredaran uang itu masih stabil. Maka tadi ya infeknya nanti ke kenaikan atau penurunan harga, gitu ya. Pokoknya poinnya adalah ketika uang beredar di masyarakat itu banyak, maka akan terjadi inflasi. Akibatnya apa? Akibatnya harga-harga di pasaran semakin naik, nilai mata uang sudah tidak bernilai, tidak berharga, itu ya. Tetap yang terbaik adalah yang ada di tengah-tengah atau seimbang, gitu ya. Nah, selanjutnya, ini uang ya. Jadi definisi uang ini udah sangat lumrah sekali ya. Yang namanya uang adalah
alat pembayaran ya, alat tukar, di mana fungsinya salah satunya adalah sebagai alat penyimpan nilai. Tadi kita bisa tahu harga handphone ini sekian, harga handphone misalnya brand A 2 juta, harga handphone B 5 juta. Nah, dengan adanya harga ini, dengan adanya nominal ini, kita bisa mengetahui mana benda yang bernilai tinggi, mana benda yang bernilai rendah. Nah, itu satunya adalah untuk menyimpan nilai. Gitu. Yang kedua adalah yang uang itu dia mudah dibawa kemana-mana katanya, ya. Jadi pada saat kita bepergian, ya kita tidak usah lagi kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu ada istilahnya barter, ya. Kalau barter kan orang pengen beras, dia itu harus punya produk untuk ditukarkan, gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya kita mau ke pasar Cikurubuk, kita misalnya mau beli daging. Yang kita bawa apa? Misalnya kita bawa kursi untuk dibarterkan. Nah itu kan repot kan. Tapi dengan adanya uang itu bisa jadi mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Terus yang ketiga adalah alat satuan hitung atau unit standar yang menyediakan cara konsisten untuk menghitung harga. Tadi ya jelas. Ketika kita membeli suatu produk ya dengan nilai sekian, kita juga bisa menilai, oh ini kualitasnya seperti ini. Oh kita bisa menilai dengan harga segini, oh kualitasnya seperti itu. Gitu ya. Nah itu masalah uang. Nah ini uang versus barter, mana yang lebih efektif? Nah teman-teman kira-kira yang lebih efektif yang mana? Uang ya. Yang lebih efektif adalah uang. Nah kendalanya kalau barter itu dia harus mencari, harus sepakat, terus harus mencari orang yang memang mau dikasih barang yang kita tukarkan, gitu ya. Misalnya antara si A dan si B, si A itu dia mau menukarkan handphone, si B dia apakah mau ketika dia menerima handphone kita, gitu kan? Nah itu kan sulit nemu orang yang memang kebutuhannya sama gitu. Itu kan kalau barter itu kekurangannya itu gitu. Jadi kita harus mencari orang yang memang membutuhkan apa yang akan kita barterkan gitu. Tapi kalau dengan uang ya kita cuman ini bayar aman kan? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangannya ya atau runtut waktunya dari mulai transaksi itu menggunakan barang dengan barang, terus emas perak di sana mulai dijadikan sebagai alat tukar dan pada akhirnya ada yang namanya uang. Nah itu sebenarnya merupakan produk kebudayaan ya produk peradaban. Jadi semakin ke sini itu nilai tukar itu bervariatif, bahkan mungkin di zaman sekarang ada istilahnya cashless, benar nggak? Ada istilahnya e-money, benar? E-money, tahu e-money? E-money kan? Kalau mungkin gini, kalau sekarang ke supermarket itu kalau kita lupa bawa dompet, kita masih bisa bertransaksi melalui scan QR code atau barcode ya, atau QR code lah ya, kris kalau dari produk BI gitu kan. Jadi cuman men-scan barcode ya atau QR code, kita sudah bisa melakukan transaksi. Nah, makanya semakin ke sini itu yang namanya alat ukur dia semakin canggih ya, semakin canggih dan itu akan berbanding lurus dengan kemajuan peradaban. Ya, semakin maju peradabannya mungkin nanti kita nggak usah lagi
pakai barcode atau QR code mungkin dengan hanya apa istilahnya pakai pakai kode ya, pakai sandi kita sudah bisa bayar. Nah itu luar biasa ya, ini untuk perkembangan alat transaksi. Nah ini ada perkembangan uang dari mulai ini perkembangan uang menurut Jack Rutherford ya, dalam bukunya History of Money tahun 97. Uang pertama kali diciptakan dan digunakan oleh bangsa atau orang-orang dari kerajaan Lydia ya, Lydia atau wilayah Turki sekitar 1000 tahun Masehi berbentuk uang koin. Nah ini ya 1000 tahun sebelum Masehi orang itu sudah mengenal yang namanya uang koin. Tapi ada versi lain, ini versi lain menurut Donald B. Klein ya. Ini dia menyebutkan bahwa justru uang koin itu ditemukan 6.000 tahun yang lalu. Berarti 6.000 tahun yang lalu itu berapa? 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi ya. 4.000 tahun sebelum Masehi masih di daerah Turki. Wah, itu lumayan ya. Turki itu jadi pusat peradaban ya mungkin ya pada zaman dulu. Terus ada lagi kalau uang kertas, ini mulai lahirnya uang kertas yaitu digunakan di Cina pada tahun 100 Masehi. Nah itu kan dari mulai koin, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin maju perkembangan iptek dan pemikiran orang-orang pada zaman dahulu, lahirlah yang namanya uang kertas. Nah, kalau orang Eropa itu dia mengenal kertas itu setelah Marco Polo pulang dari Cina. Ya, Marco Polo. Ada yang tahu Marco Polo? Penjelajah ya, orang-orang daerah Eropa itu sebenarnya orang-orang zaman dulu emang terkenal sebagai penjelajah ya. Kalau dari penjelajah Muslim itu ada yang namanya Ibnu Batuta ya. Ibnu Batuta. Kalau dari daerah Eropa mungkin ada Marco Polo, ada Columbus. Nah itu, jadi dia melakukan perjalanan jauh dan pas pulang dia membawa sesuatu. Nah begitupun kita awal mula dijajah itu karena ada yang mampir di kita. Oh ini di daerah sini nih potensinya bagus nih. Nah itu awal mula kita dijajah gitu juga oleh orang-orang pengelana ini. Nah, terus pada tahun 1946 ini mulai ada kartu kredit. Ya. Kartu kredit sebagai alat tukar pengganti uang atau yang bisa disebut sebagai transaksi non tunai. Oh, jadi 1950-an lah, 1946 sudah mulai ada transaksi non tunai. Nah, yang sekarang nih yang paling heboh adalah apa? Pernah dengar Bitcoin ya? Iya, Bitcoin. Sekarang itu udah uang kripto ya, uang kripto sedang ramai-ramainya, bahkan katanya di BI juga lagi membuat uang kripto sendiri ya, uang kripto sendiri. Dan kalau dikonversikan ke rupiah itu bisa sampai puluhan juta atau tergantung dari kondisinya. Gitu. Bisa teman-teman lihat mungkin di internet satu Bitcoin itu berapa ratus juta atau berapa miliar. Nah itu ya. Tapi ada juga yang memang kondisinya berada di bawah ya, bisa minus, bisa seperti itu. Nah itu keajaiban Bitcoin. Makanya kalau kalau kita yang suka main-main kripto ya, suka main-main monopoli ya. Monopoli atau forex yang kayak gitu, itu pasti tidak asing dengan istilah-istilah uang-uang yang seperti itu gitu ya. Nah, Bitcoin ini dia mulai dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto sejak 2019.
2009 ya. Tuh. 1 Bitcoin setara dengan hampir $8.000 AS. Bayangkan ya, $8.000 loh. 1 Bitcoin. $8.000 berarti berapa juta? Ya. Kalau 1.000 100 juta. Waduh. 100. Hampir 1 M. Hampir 1 M ya. Itu 1 Bitcoin. Nah, ini kurang mengerti tapi tengah hati tapi ada gitu. Tapi ada, nah itulah dia. Ya. Nah, itu ya, itu perkembangan uang dari mulai uang koin, mungkin ada uang dinar ya, ada uang dinar, ada dinar itu emas ya. Ya. Ada emas, ada perak, dirham ya. Terus ada lagi uang kertas, sampai sekarang ada uang kripto yang namanya uang kripto. 10 tahun ke depan, nah itu mungkin ada lagi produk uang, tapi saya nggak tahu nih, itu 10 tahun yang akan datang, gitu ya. Jadi semakin kesini semakin aneh-aneh, gitu ya. Nah kita harus tahu itu, harus tahu perkembangan perkembangan adanya transaksi uang tersebut, gitu. Nah ini penawaran uang. Penawaran uang menurut ini kecil ini ya. Menurut Sadono Sugirno bahwa penawaran uang itu memiliki 2 arti. Yang pertama arti sempit ya. Ini penawaran uang itu diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Nah, jadi yang disebut penawaran itu tadi ya, peredaran uang kartal dan uang giral. Nah, apa itu uang kartal, apa itu uang giral? Ada lagi uang kuasi. Nah, itu ada di sampingnya bahwa yang namanya uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Kayak sekarang duit 100.000, duit gopean, duit ceban, ya duit ceban, duit gope, itu namanya uang kartal. Goceng ya. Terus ada uang giral ini lebih ke apa? Bentuk uang itu dapat berupa cek, giro, ya cek, giro atau telegraphic transfer. Nah, kalau uang kuasi ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Nah, itu kalau bentuknya uang kuasi. Nah, satu lagi arti dari penawaran uang arti luasnya adalah sebagai jumlah uang kartal atau uang giral dan uang kuasi yang beredar pada satu waktu tertentu. Nah, jadi ada arti sempit, ada arti luas. Secara arti sempit tadi hanya peredaran uang kartal dan uang giral saja. Tapi kalau menurut arti luasnya itu ditambah uang kuasi gitu, yang disebut dengan penawaran uang. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama tadi jelas ya, kalau di kita itu segala sesuatu itu pasti tidak lepas dari yang namanya kebijakan, ya. Ada kebijakan bank sentral. Yang kedua ada tingkat pendapatan masyarakat. Ya, semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Gitu ya. Ini udah ini ya. Jadi income-nya tinggi, otomatis uang yang dimilikinya juga pasti tinggi. Nah itu ngaruhnya apa? Ngaruhnya itu bisa ke konsumsi, bisa ke ke saving, nabung, bisa ke investment. Ya, makanya kalau udah bicara masalah uang, itu efeknya itu bisa dibilang multi effect lah. Banyak sekali efek-efek yang disebabkan oleh uang itu sendiri, gitu ya. Terus ada tingkat harga. Ya, tingkat harga, kenaikan biaya produksi biasanya itu akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Jelas ya, ketika cost production-nya itu tinggi, biaya produksi atas suatu produk itu tinggi, maka harganya pun akan tinggi. Ya, makanya ada istilah ada prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa meminimalkan cost ya dan mengoptimalkan keuntungan, profit, gitu ya.
Nah, itu bahasa ininya, prinsip ekonominya. Kita menekan biaya produksi, tapi di satu sisi kita meningkatkan atau mengoptimalkan margin. Nah, itu ya. Atau keuntungan. Selanjutnya yang mempengaruhi penawaran uang adalah selera masyarakat. Nah, apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Itu jelas ya. Ketika orang Indonesia biasanya dikenal dengan orang-orang yang konsumtif, ya. Lihat tetangga beli mobil, panas, aduh, jadi beli mobil. Lihat tetangga belanja bulanan, yang biasanya kita ke warung biasa, tapi karena panas kita ikut-ikutan belanja bulanan. Itu dialah kalau bicara kebudayaan kita, panasan, itu ya, panasan. Nah, yang terakhir adalah peningkatan produksi barang dan jasa. Ini udah jelas ya. Ketika produksi barang dan jasa itu meningkat dalam arti penawaran, ya. Kalau bicara produksi berarti itu bicara penawaran. Ketika penawaran itu dia tinggi, nah terus diimbangi dengan permintaan yang tinggi, maka perputaran uang di sana akan semakin tinggi, gitu ya. Nah, ini ada penawaran uang adalah penentu perekonomian negara. Jelas ya? Kenapa penawaran uang itu jadi penentuan perekonomian negara? Tadi salah satu alasannya adalah dengan mengetahui uang yang beredar di masyarakat atau di pasar itu, kita juga dapat mempengaruhi terhadap harga, daya beli, betul ya? Ketika harga dan daya beli ini sama-sama tinggi, ya, harganya tinggi, daya belinya tinggi, otomatis akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Betul nggak? Oh, gitu ya. Jadi pada saat transaksi di kita itu tinggi, ya, terus pemenuhan atas kebutuhan masyarakat juga tinggi, nah itu kemungkinan ekonomi kita akan tumbuh berkembang. Yang jadi permasalahan sekarang adalah kita itu konsumtif, daya beli kita itu tinggi, tapi di satu sisi produsen justru malah tidak bisa mencukupi, betul nggak? Gak ada uang. Jadi orang itu doyan belanja sampai di satu titik produsen itu dia tidak bisa memenuhi. Terus ngapain? Maka terjadilah yang namanya impor. Jadi pada saat produsen dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, ya, kemarin yang penawaran sama permintaan agregat, ya, ketika penawaran agregatnya itu dia kurang, maka dia akan melakukan impor. Karena tadi, ya, yang dituju adalah keseimbangan, gitu ya. Pokoknya kalau penawaran tinggi terus permintaan rendah, atau penawaran agregat tinggi permintaan rendah, itu bisa ada kemungkinan kita melakukan ekspor, betul nggak? Tapi sebaliknya kalau misalnya ada penawarannya rendah karena ada keterbatasan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, itu ada kemungkinan kita melakukan yang namanya impor, gitu ya. Itu kata kuncinya. Nah, lanjut. Nah, ini ada pengukuran penawaran uang. Nah, jadi ada istilah M1 ya, M1, M0, M1, M2, dan juga ada M3 itu, M3. Kalau M0 itu biasanya itu dimaksudkan untuk narrow money katanya. M0 dan M1 disebut juga dengan narrow money atau termasuk koin dan uang kertas yang beredar. Nah, jadi ada kode-kode khusus ya, ada codingnya. Nah, biasanya M1 atau uang transaksi, uang yang digunakan untuk transaksi. Kalau uang yang digunakan untuk transaksi, misalnya tadi uang kertas sama uang koin, nah itu masuknya ke dalam M1, gitu ya. Terus contohnya apalagi selain itu yang termasuk ke dalam uang yang berada di luar perbankan ditambah simpanan deposito,
travel check ditambah simpanan lain yang diwujudkan dalam bentuk cek. Ada lagi M2 itu sering disebut juga sebagai nirmani. Nirmani atau pengganti paling dekat untuk uang transaksi seperti sertifikat Bank Indonesia. Ada orang itu dia menyimpan kekayaan itu dalam bentuk deposito. Ada yang dalam bentuk surat-surat berharga lain lah ya, surat-surat berharga lain kecuali uang. Karena apa? Karena tadi saat kita menyimpan uang atau kekayaan kita dengan yang namanya uang itu bisa saja segitu-gitu aja gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya kita menyimpan uang dalam bentuk emas. Paham nggak? Kalau kita menyimpan dalam bentuk emas, ada kemungkinan emas itu naik. Nah, makanya kalau teman-teman punya uang banyak, ya itu aktifkan fungsi investmentnya. Cobalah berinvestasi. Investasinya melalui apa? Bisa melalui, kalau yang naik ya, ini investasi yang naik, pertama emas. Ya, dari harganya pun dia itu stabil kalau emas. Nah, stabil, kalaupun ada penurunan paling berapa persen lah gitu ya, sedikit. Investasinya yang kedua adalah properti. Ya, properti tanah. Nah, itu jangan dianggap remeh. Itu kalau teman-teman yang yang punya tanah terutama yang di pinggir jalan ya, yang di pinggir jalan itu bisa kaya mendadak, apalagi kalau dibikin jalan tol. Nah, itu kalau tanahnya itu dilewat proyek jalan tol, bisa ini dapat Pajero dadakan. Nah, itu Bisa lah umroh berapa kali kok. Nah, itu dia. Bener. Jadi jangan-jangan Kang Siap nih dapat proyek gini nih, tanah ini kena kena jalan tol gitu ya. Apalagi sekarang ada tol Cigatas ya, Ciawi, Garut, Tasik ya. Tasik itu kan yang membentang dari Ciawi, Garut, Tasik. Nah, itu yang tanah-tanah yang kelewat proyek itu. Nah, itu lumayan ya. Lumayan itu pembebasan lahannya. Makanya kalau udah bicara pembebasan lahan, nah di sana itu sering terjadi konflik ya. Konflik. Apalagi ada mafia liar, pokoknya ada mafia tanah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada lembaga penyimpanan dana. Ya, ini ya. Kalau ini udah lumrah sih, kayak ada bank komersi, ada bank komersial. Terus ada apa lagi? Ada lembaga simpan pinjam, ya. Terus ada bank tabungan, ya. Ada juga lembaga kredit union. Nah, ini terus simpanan-simpanan yang dilakukan oleh lembaga penyimpanan dana mewakili 10% dari M1 dan 18% dari M2 katanya. Nah, berarti kalau 10% dari M1 berarti yang termasuk di dalamnya itu hanya 10%-nya itu dia berbentuk uang transaksi. Tapi sisanya 18% itu dari uang-uang yang memang bukan secara langsung dilakukan untuk transaksi. Tadi contohnya sertifikat Bank Indonesia atau berbentuk dokumen-dokumen penting, gitu ya, dokumen-dokumen berharga seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ada istilahnya sekarang pinjol ya, yang lagi ramai itu pinjol. Jadi itu kan bisa sebagai sarana atau lembaga simpan pinjam. Ya, lembaga simpan pinjam. Kalau dulu mungkin nggak ada orang itu sangat selektif ya ketika mau kredit, tapi zaman sekarang karena adanya pinjol hanya bermodalkan selfie ya, itu sudah bisa mendapatkan kredit, benar nggak? Nah, itu luar biasanya zaman sekarang. Nah, terus ada lagi
Oh ini ada pasar penukaran uang ya. Kalau ini pendanaan yang dioperasikan oleh lembaga keuangan yang menjual saham dan surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah dan surat dagang jangka pendek. Nah ini kalau kita ada nggak di sini teman-teman yang main saham atau forex, ada nggak yang di pasar modal? Jadi pagi saham. Aduh. Itu ya, ada nggak yang misalnya ada yang namanya BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah di sana itu ada jual belinya bukan berbentuk bukan berbentuk produk gitu ya, bukan bentuk produk secara secara fisik. Oh ini produk, tapi dia jual beli saham ya, jual beli saham atau jual beli. Kalau forex itu berarti foreign exchange. Dia ada yang ikut forex. Kalau forex itu lebih ke lebih dia melihat perubahan exchange kan itu perubahan mata uang. Nah, perubahan mata uang kalau exchange. Jadi dia melihatnya selisih. Ini kalau misalnya kita di rupiah, ini dolar, itu selisihnya berapa? Nah, itu mainnya di sana. Tapi kompleks ya, ketika terjun ke dalamnya itu kompleks, tapi secara teoritis seperti itu. Itu namanya forex. Bentar ya. Cari tahu mengenai apa itu saham, apa itu forex, apa itu lagi pasar modal ya. Nah itu di sana perlu teman-teman ketahui juga. Kalau bisa ada teman-teman yang ikut ya, biar tahu gitu. Karena kalau kita main saham itu minimal 100.000 juga bisa ya, reksadana ya. Tapi kalau ada di Tokopedia itu reksadana, kalau nggak salah minimal 10.000 deh. Coba ya, dengan uang segitu, coba aja 10.000 kita tanam di sana. Kira-kira yang feedbacknya tuh kita berapa? Ya kalau 10.000 paling 0,00 sekian gitu ya. Karena semakin tinggi kita mengeluarkan uang untuk misalnya tadi di saham ya atau di reksadana, itu pengembalian juga akan tinggi. Tapi kalau cuma 100.000 ya paling 0, sekian gitu kan, 0, sekian. Nah, tapi itu teman-teman harus minimal tahu ketika ada orang yang berbicara, oh ini saham, saham tuh kayak gitu. Saham itu berbentuk berbentuk ada lembaran saham. Kita beli saham, misalnya kita membeli saham perusahaan A, terus nanti sebagai sebagai feedback ke kitanya berupa hasil pembagian saham seperti itu. Nah itu harus tahu. Nah, selanjutnya ini ada layanan keuangan lembaga penyimpanan dana. Itu ada clearing check ya. Clearing itu pemindahan rekening ya, pemindahan rekening dari bank A ke bank B ya. Bisa juga berbentuk cek, itu bisa. Nah, itu clearing check. Yang kedua ada manajemen rekening ya. Ada yang namanya kalau perusahaan itu dia bekerja sama dengan satu bank atau cash manajemennya. Jadi uangnya itu keuangannya itu diatur oleh bank. Nah itu di sana bisa sebagai cash manajemennya ya, cash management itu manajemen rekening. Ada juga penyedia layanan kartu kredit ya. Biasanya itu untuk nasabah-nasabah yang memiliki tabungan yang lumayan agak gede ya saldonya. Karena saya pernah nyoba untuk pengajuan kartu kredit itu dia dilihat dulu transaksi sebelumnya gitu. Jadi tidak sembarang dia itu dikasih kartu kredit gitu ya. Itu ada ketentuannya.
Dan yang keempat adalah layanan internet banking, gitu ya. Kalau sekarang mungkin ada ya, namanya cardless. Pada saat kita akan mengambil uang ya ke ATM, terutama yang saya pernah coba itu BCA ya, BCA, tanpa menggunakan kartu ATM juga itu kita bisa ya. Nah itu namanya cardless ya, atau tanpa kartu gitu. Cuman masuk ke M-banking, terus di sana pilih cardless, berapa uangnya, ada kode, masukkan ke ATM, lalu keluar duit sendiri, otomatis saldo kita berkurang gitu ya. Nah itu inovasi dalam bidang finance lah ya, dalam bidang finance. Kalau kita lihat sekarang itu perkembangan di dunia finance itu sangat pesat sekali ya, sangat pesat sekali. Dari mulai kita hanya bermodalkan selfie dengan KTP, kita langsung memperoleh kredit, terus dengan transaksi cardless ya tadi, tanpa menggunakan kartu ATM, terus bertransaksi hanya menggunakan QR code. Nah itu menandakan bahwa tadi perkembangan dunia finance itu sangat baik gitu ya, sangat baik. Ada cashless lah ya, cashless. Kalau zaman corona sekarang katanya ya ini lebih bagus cashless, karena di satu lembar uang itu katanya banyak bakteri apalah itulah ya. Kalau di iklan itu banyak bakteri, maka yang paling efektif ya untuk menghindari paparan virus corona itu salah satunya adalah menggunakan transaksi cashless gitu ya, bisa transfer, bisa tadi pakai QR code dan lain sebagainya itu ya. Nah terus ada lagi yang namanya istilahnya aset-aset cair. Ini contohnya obligasi pemerintah dan surat dagang. Ada aset-aset cair, dia pertahanan pertama bank jika mereka membutuhkan dana cadangan mendadak. Jangan sampai gini. Ini ada kasus banyak bank yang dia itu pilot ya. Dia pilot karena apa? Mungkin salah satunya adalah kredit macet ya. Pada saat bank itu dia memberikan atau menawarkan produk kredit, pada saat di periode tertentu terjadi yang namanya kredit macet. Nah itu bisa mengakibatkan bank tersebut kolaps gitu ya. Itu bisa aja. Nah, cuman ada beberapa trik ya, ada beberapa cara untuk menghindari hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memiliki aset-aset cair. Jadi aset cair itu bukan air ya, air raksa, ini kan raksa kan mahal ya, jadi aset cair bukan seperti itu. Tapi aset-aset cair ini adalah yang digunakan pada saat dia si bank ini memerlukan yang namanya dana cadangan gitu ya. Terus ada juga surat-surat berharga. Jadi kalau misalnya kita punya track record finansial yang bagus gitu, kita coba giro, kita coba beli saham, beli surat-surat berharga dan seperti itu. Dan itu akan menjadi experience lah ya, oh ternyata pada saat kita menyimpan dana itu dalam bentuk cek giro ya, dalam bentuk giro atau dalam bentuk surat berharga, itu nanti experience-nya seperti apa, itu akan beda ya. Terus kalau misalnya kita menyimpan kekayaan kita atau aset kita dalam bentuk emas, oh itu experience-nya akan berbeda. Maka ada istilahnya commodity of money ya, atau komoditas uang ya, di mana si uang itu bisa disimpan atau dibelikan pada benda-benda yang memang justru akan menambah nilai mata uang itu sendiri. Yang asalnya kita akan membeli
yang asalnya kita membeli 1 gram emas itu 900.000, ya, tapi 1 tahun ke depan bisa saja 1 juta lebih. Nah itu dia, ya, yang namanya commodity of money. Nah itu cobalah ya, coba kalau teman-teman ada rezeki lebih itu gunakan komoditi seperti itu. Tidak hanya emas, itu banyak. Tadi bisa kita melakukan investasi ke tanah, dan lain sebagainya, ke properti, gitu ya. Nah, ya ini udah ya. Terus ini ada manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penyimpan dana. Nih, selain ya si lembaga penyimpan dana ini selain dia menawarkan produk-produk finansial, tapi dia juga memberikan manfaat ekonomi. Ya, manfaat ekonomi yang pertama adalah menciptakan likuiditas, di mana dengan meminjam dalam waktu singkat dan meminjamkan dalam waktu yang panjang, itu dia dia bisa mengatur tingkat likuiditasnya. Karena ada yang namanya, kalau analisis keuangan ada yang namanya analisis likuiditas. Jadi banyak utang banyak utang yang beredar itu sekian berapa. Terus ada istilahnya NPL. NPL itu non performance loan, ya. Jadi kita bisa melihat nih lembaga keuangan ini itu sehat atau tidak sehat. Gitu ya. Ada NPL, ya, bahwa ketika BI itu dia memiliki standarisasi bahwa NPL untuk lembaga keuangan yang sehat itu misalnya di bawah 3%, di bawah 5%. Itu bisa dijadikan sebagai indikator sehat atau tidak sehatnya lembaga penyimpanan dana. Yang kedua adalah manfaat ekonomi yang dihasilkan adalah penanggungan risiko. Tadi ya, penanggungan risiko itu tadi. Pada saat si lembaga keuangan ini dia memberikan atau menggelontorkan dana untuk kredit, nah itu banyak risiko-risiko yang dia dapatkan. Salah satunya tadi, ya, ketika NPL-nya itu tinggi, nah itu bisa kemungkinan dia itu pilot gitu, kemungkinan pilot, dan itu harus sebisa mungkin sebagai seorang analis keuangan, nah kita itu yang dikonsentrasikan, yang harus dikonsenkan adalah melihat NPL-nya. Apakah NPL-nya itu tinggi atau rendah? Kalau rendah, berarti ini dia si lembaga ini sehat. Tapi kalau misalnya NPL-nya tinggi gimana? Nah itu banyak cara ya untuk menurunkan tingkat NPL-nya. Salah satunya adalah pada saat orang itu melakukan kredit, nah kita lihat agunannya, ya. Kan ada itu, kalau teman-teman pernah kredit ya, misalnya 10 juta, ini agunannya apa? Ya, agunannya misalnya sepeda motor. Nah, pada saat dia kredit macet, nah maka dengan kesepakatan antara dua belah pihak kita menjual aset orang tersebut atau menjual aset kreditur, maka itu akan aman gitu. Jadi ada cerita di saya ya, mungkin dia ininya orang kayak Kosipa, tapi dia bukan ininya yang punyanya dia istilahnya ngegolangkan dana lah ya, dia memakai dana pinjaman dari bank. Si dana tersebut ya dia kreditkan, ya dia kreditkan ke orang lain. Oh ternyata kredit macet. Di bank kan dia tidak mau tahu kan, abang tidak mau tahu, ini harus setor. Nah di satu sisi pokoknya setahun 2 tahun itu utangnya membengkak gitu ya, gara-gara kredit macet itu. Makanya hati-hati kalau teman-teman buka jasa Kosipa gitu ya.
Itu hati-hati. Terkecuali ya teman-teman punya modal sendiri, tidak mau melibatkan pihak ketiga. Gitu. Tapi hati-hati, ada orang sekarang itu yang kalau misalnya dipinjemin duit, minjemin duit, terus ada bunganya, ada istilahnya Batak. Ya, gitu kan? Wah, ini mah Batak katanya. Gitu ya. Wah, ini Batak. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Itu hanya istilah saja, gitu kan. Takutnya nanti, ini Pak Willy jadi ini ya, bau-bau ras. Gitu. Enggak ya. Nah, itu cuma istilah saja. Nah, intinya kalau kita berada di posisi memiliki lembaga penyimpanan dana, tadi contohnya kita punya perusahaan simpan pinjam, nah itu harus hati-hati dan kita harus pinter-pinter menganalisis keuangannya, gitu. Jangan sampai nanti tidak sehat, gitu ya. Nah, itu untuk manfaat ekonominya. Terus berhubungan dengan tadi ya, dana-dana cadangan atau kondisi bank ya, yang akan bangkrut. Nah, itu jangan ada yang ada namanya FDIC ya. FDIC itu penjamin tabungan. Jadi pada saat pada saat kita itu terdaftar di lembaga keuangan yang dia itu mau bangkrut ya, itu si FDIC itu dia sudah mencanangkan berapa? $250,000 per nasabahnya. Makanya kalau kita kalau kita jadi nasabah satu bank, itu jangan khawatir. Tapi banknya yang seperti apa itu harus selektif juga. Jangan sampai banknya bank abal-abal, gitu ya, bank abal-abal. Yang bereputasi lah ya, yang bereputasi. Karena kan kalau sekarang terutama banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan top up ya. Top up di sini, top up di sana gitu. Nah, itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu tidak diawasi oleh OJK. Nah, itu bahaya ya. Jadi kita harus bijak menggunakan lembaga-lembaga keuangan yang ada di kita. Bijaknya seperti apa? Kita ada kehati-hatian ya. Coba lihat ini diawasi oleh OJK atau enggak ya. Nah, gitu ya. Gitu. Selanjutnya ada inovasi finansial. Nah, di mana inovasi finansial ini pertama dari lingkungan ekonominya ya. Udah jelas ya, ketika lingkungannya bagus ya. Ini lingkungan bagus, maka akan tercipta yang namanya inovasi. Ya, begitupun dengan finansial ya. Ini ada suatu case di akhir 1970-an dan awal 90-an, sebuah tingkat inflasi yang cukup tinggi mengakibatkan tingginya tingkat suku bunga katanya. Nah, ini udah jelas ya, ketika inflasi tinggi, suku bunga pun akan tinggi. Bahkan di Amerika Serikat pada saat itu tingkat suku bunga untuk kredit pemilikan rumah hingga mencapai 15% per tahunnya. Nah, dari lingkungan ekonomi kita bisa melihat, kita harus bisa membedakan mana lingkungan ekonomi itu yang sehat, mana yang tidak sehat. Kalau yang tidak sehat itu tadi ya, pada saat kondisi perekonomiannya berada pada tingkat inflasi yang tinggi. Betul ya? Tapi lingkungan ekonomi yang kondusif ya pada saat nilai inflasinya itu rendah. Nah, dari lingkungan tersebut akan membawa kita semakin bijak. Oh, ini kalau misalnya kita investasi di lembaga keuangan pada saat misalnya terjadinya inflasi, itu menguntungkan atau tidak. Gitu ya. Pada saat kita akan membeli surat-surat berharga ya, pada saat kita misalnya membeli deposito ya, kita menyimpan dalam bentuk deposito di suatu bank, apakah nanti akan untung atau rugi atau malah seperti apa? Nah, itu harus
jago-jago menganalisisnya, gitu ya. Makanya lingkungan ekonomi ini sangat penting sebagai bahan kita untuk apa? Untuk memutuskan nih kita itu mau menggunakan uang kita itu mau seperti apa, gitu ya. Apakah diinvestasikan, apakah disimpan di bank, ya, ataupun dipakai untuk keperluan-keperluan finansial lainnya, gitu ya. Karena kan kalau yang namanya keperluan finansial itu kan bisa saja kita beli aset, ya. Kita beli selain beli aset kita juga berinvestasi dan hal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ada lagi teknologi. Nah, ini udah jelas ya, dengan adanya teknologi ini kita bisa kita semakin bijak lah ya, kita semakin bijak menggunakan keuangan kita. Ya, salah satunya apabila dengan adanya teknologi, terutama pada perusahaan-perusahaan atau industri-industri besar, ya, itu justru akan menekan biaya produksi, ya, akan menekan biaya produksi. Nah, itu sebagai sebagai angin segar sebenarnya. Itu sebagai keuntungan, ya, keuntungan. Makanya kenapa ada revolusi industri. Yang namanya revolusi, ya, revolusi itu perubahan sampai ke sistem-sistemnya. Beda dengan reformasi, ya. Kalau reformasi, kalau kita kalau kita analogikan perubahannya, mungkin kalau revolusi itu sampai 80% perubahan sampai ke sistem-sistemnya, atau bahkan 100%. Tapi kalau reformasi itu cuman istilahnya yang berubah itu hanya misal cost production-nya, misal yang dirubah adalah packaging-nya hanya menggunakan yang asalnya manual jadi menggunakan mesin. Nah, itu kan parsial gitu. Perubahannya parsial. Tapi berbeda dengan revolusi. Nah, itu makanya kenapa terjadinya revolusi industri, ya, itu yang kalau nggak salah berawalnya dari Prancis atau mana gitu ya. Nah, itu dapat memberikan keuntungan untuk para pemilik perusahaan manufaktur, gitu. Atau istilahnya kapitalis lah ya, kapitalis jangan salah, atau orang-orang di bawah di belakang revolusi industri itu ada orang-orang kapitalis di sana. Nah, itu si teknologi dengan lingkungan, ya, teknologi dengan lingkungan ekonomi itu akan menghasilkan tadi inovasi keuangan, gitu ya. Ya, di mana si inovasi keuangan ini, ya, atau inovasi finansial itu dapat memberikan kemudahan untuk kita yang asalnya tadi, ya, yang asalnya misalnya kita lupa bawa dompet tapi kita punya m-banking. Nah, itu ya, kita bisa cardless. Itu kan teknologi, itu ya. Maksudnya paham? Itu inovasi finansial. Nah, itu terus ada multiplier uang atau money multiplier, di mana multiplier uang itu adalah perlipat gandaan oleh simpanan yang dapat naik dari setiap rupiah cadangan yang mengalami kenaikan. Maksudnya adalah tadi ketika kita menyimpan uang, ya, ketika menyimpan uang di bank misalnya, itu ada yang namanya bunga deposito, ya, ada deposito. Jadi itu akan si uang yang disimpan itu dia akan berkembang sendirinya gitu. Apalagi kalau kita menyimpan uang kita itu di pasar saham, ya, pasar saham. Kita beli saham misalnya 2.000 lot, ya. Satu lot itu 100 lembar, ya. 2.000 lot itu harganya misalnya 20 juta. Nah, itu kan biasanya per tahun itu ada RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Nah, pernah dengar RUPS? Halo? RUPS. Nah, itu uang itu yang asalnya kita ngemodal 20 juta, ya, modal 20 juta, itu bisa saja kita dapat uang lebihnya.
kita dapat multiplier uangnya, multipliernya. Misalnya keuntungan misalnya PT A itu sekian miliar, kita akan akan berimbas pada uang yang kita simpan di sana, gitu ya. Nah itu multiplier money ya, multiplier money. Nah itu secara sederhana. Terus ini ada formulasinya di mana multiplier uang itu 1 pakai cadangan. Nah, ini di pada slide ini tidak disajikan dengan contoh, namun nanti teman-teman bisa explore lagi mengenai multiplier uang atau money multiplier. Terus, nah tadi berbicara mengenai mengenai uang ya, atau uang yang beredar atau uang yang dikeluarkan ya oleh Peruri tadi perusahaan Uang Republik Indonesia. uang Republik Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya bank sentral. Kalau dikira itu bank sentralnya Bank Indonesia BI. Bank Indonesia ya, Bank Indonesia. Nah, si BI ini ternyata dia memiliki fungsinya apa? Yang pertama adalah pembayaran clearing antar bank. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau transfer dari rekening dari bank A ke bank B, ya, misalnya dari bank A ke bank B itu biasanya ada ada biaya transaksinya, benar nggak? Yeah. Kalau sebelum ini ada rumor katanya kan dulu kan 6.500 ya. Nah, katanya nggak tahu sudah berlaku atau belum, itu jadi 2.500. Coba aja. Coba teman-teman transfer bank ke bank lain lah, ke bank lain. Jadi kalau BCA coba transfer ke BRI, bener nggak? Jadi ada penyesuaian lah ya, ada penyesuaian atau penurunan biaya transaksi seperti itu. Nah itu salah satunya adalah ditentukan oleh bank sentral. Yang kedua adalah regulasi dalam sistem perbankan, ya kayak tadi penentuan NPL, non performance loan tadi. Si bank sentral ini dia menentukan nih, ini NPL yang baik itu, ya kredit macet yang baik itu harus di bawah 5%. Nah dia punya punya standarnya masing-masing dan dikeluarkannya oleh Bank Indonesia. Itu salah satu regulasinya. Atau mungkin nanti regulasi kalau misalnya kita uang yang harus beredar misal sekarang ada bank A dan bank B. Nah, bank A itu dengan misalnya dengan aset yang dengan harus mengeluarkan uang itu sekian, ya harus mengkeep untuk untuk modal cadangannya sekian. Nah itu biasanya ada ketentuannya dari bank sentral. Yang ketiga fungsinya adalah memberikan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan posisi keuangan atau likuiditas biasanya. Nah ketika ada misalnya bank yang kesulitan, ya tadi gara-gara biasanya tuh bank yang bangkrut itu gara-gara tadi gagal bayar si krediturnya, gitunya. Itu kan kesulitan. Nah itu biasanya ada suntikan dari bank sentral, Bank Indonesia dia menyuntikkan dananya, tapi bukan cuma-cuma, itu dalam bentuk kredit juga, cuman dengan kebijakan bunga yang lebih kecil gitu. Jadi tidak tidak hanya cuma-cuma nih saya kasih modal, nggak seperti itu ya, tapi tetap ada hitung-hitungannya ya, namanya juga bank ya gitu ya, pasti ada hitungannya ya. Sama halnya mungkin dengan dengan perusahaan-perusahaan BUMN ya. Kalau teman-teman baca berita itu ada beberapa, mungkin banyak ya, ada BUMN yang dinyatakan tidak sehat ya. Maka ini ada namanya dia disuntik nih oleh pemerintah. Tapi disuntik itu bukan hanya memberikan modal cuma-cuma ya, tapi ada hitung-hitungannya. Misal
bunganya sekian. Nah, begitulah di dunia perbankan ya, di dunia finansial. Nah, itu. Jadi harus apa istilahnya, hitungannya harus jelas gitu. Dan begitupun dengan teman-teman, kalau misalnya apa istilahnya ada perjanjian ya, ada perjanjian kerja atau ada perjanjian dengan teman mau bisnis ya, mau bisnis. Nah, itu hitung-hitungannya terus hitam di atas putihnya harus jelas. Nah, begitulah. Nah, harus jelas karena itu sensitif sekali gitu ya. Dan yang keempat, fungsinya itu adalah mengelola nilai tukar dan cadangan mata uang asing gitu ya. Jadi si bank sentral ini dia mengelola nilai tukar mata uangnya. Ada yang namanya denominalisasi. Pernah dengar nggak? Belum. Jadi yang harganya 1.000 jadi angka 1. Jadi Rp1. Rp1 itu mewakili 1.000 misal gitu ya. Dua rupiah. Nah itu tapi baru sebatas itu. Ya, jadi belum ketok palu istilahnya. Jadi mungkin dia mau ini ya, mau kayak dolar kan $1 itu 14.500 ya, $1. Mungkin nanti juga di Rp1 itu berapa dolar, yang pastinya 0,00 ya, 0,00 gitu. Tapi kalau mata uang Korea itu won ya, won. Kalau won itu kalau nggak salah Rp1 itu 11 won. Nah ini masih Berarti lumayan rupiah ada harganya, Pak. Wah, rupiah ada harganya meskipun masih di bawah. Itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Rp1 itu 11 won. Jadi teman-teman ada teman saya di Korea, dia awalnya studi, cuman sekarang betah mungkin ya, kerja di sana. Itu gajinya itu sejuta won katanya. Sejuta berarti 11 juta kan? Kalau sejuta won kali 11. Sejuta won kali 11 gitu ya. Berarti 11 juta. Nah, itu standar TKI ya. Itu di Korea Selatan. Nah, itu ya, itu mengelola nilai tukar atau cadangan mata uang asing. Nah, kenapa kita kita itu atau lembaga atau bank sentral India mencadangkan mata uang asing? Nah, salah satunya adalah supaya mata uang kita, mata uang domestik tidak kalah nilainya dengan mata uang asing. Karena kalau misalnya ya perekonomian kita atau nilai mata uang kita atau alat transaksi keuangan kita didominasi oleh asing, itu akan mengancam rupiah. Ya, di mana rupiah itu merupakan salah satu alat tukar yang sah ya. Satu-satunya alat tukar yang sah. Sok teman-teman, misalnya ke mall teman-teman punya dolar, diterima nggak di mall? Ya. Enggak kan? Tetap harus ke money changer dulu, dirubah ke rupiah, baru kita bisa bertransaksi. Gitu ya. Nah, itu makanya kenapa tadi si bank sentral ini dia mengelola cadangan mata uang asing, biar nanti mata uang asli kita, rupiah kita tidak terancam oleh mata uang asing. Nah, bahkan ada ada rumor bahwa bukan rumor ya, mungkin udah mulai ya, transaksi perdagangan internasional kita itu yang asalnya menggunakan dolar sekarang pakai yuan. Ya, yuan mana? Yuan itu mata uang mana? Cina ya? Chinese ya. Gitu. Jadi ini bisa sebenarnya bisa ini juga sih, bisa
membahayakan juga kalau misalnya si mata uang Cina ini bisa mendominasi transaksi dalam negeri. Tapi kan itu luar negeri gitu kan. Itu it's okay lah kalau berbicaranya perdagangan internasional gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini ada bank sentral dan pengawasan penawaran uang. Nah, ini ada rasio cadangan katanya. Ada tingkat diskonto ya, di mana bank itu boleh meminjam dari bank sentral. Tadi ya, salah satunya adalah apa? Pada saat tadi kan fungsi dari bank sentral itu adalah membantu bank-bank yang sulit gitu. Nah, itu bisa menggunakan istilahnya menggunakan tingkat diskonto, di mana tingkat diskonto ini diskontonya ada discount rate-nya ya. Jadi misalnya kalau misalnya Bank A menggunakan meminjam uang dari bank sentral sekian, itu si bunganya sekian persen. Nah, pastinya yang sudah ditentukan oleh bank sentral, itu tingkat diskonto. Ada bank lagi yang meminjam dari bank sentral menyebabkan suatu peningkatan dalam penawaran uang. Nah, ini semakin tinggi tingkat diskonto, semakin besar juga biaya meminjam dana dan semakin sedikit pinjaman bank-bank komersil kepada bank sentral. Nah, pada posisi ini ya, ketika tingkat diskontonya tinggi atau discount rate-nya tinggi, nah itu akan membatasi bank lain itu meminjam ke bank sentral. Kenapa? Karena tingkat pengembaliannya juga tinggi. Ya, jadi pada saat discount rate-nya itu misalnya 5%, tapi pada waktu tertentu jadi 10%, yang asalnya orang mau pinjam 1 triliun akan berubah pikiran. Jadi misalnya 0,5 triliun gitu ya. Nah, itu jadi dia itu sangat berpengaruh gitu. Terus ada namanya moral suasion, adalah ketekanan yang dimunculkan oleh bank sentral pada bank-bank di bawahnya untuk mencegah mereka meminjam terlalu besar dari bank sentral. Nah, moral suasion ini adalah tadi upaya yang dilakukan oleh bank sentral agar bank-bank di bawah naungan bank sentral ini tidak meminjam uang terlalu gede ya. Kan ada bank-bank swasta terutama yang lagi di ambang pilot ya, itu dia untuk menyelamatkan perusahaannya dia pinjam besar-besaran ya ke bank sentral. Nah, itu untuk mengurangi gagal bayar ya, tadi gagal bayar dari si bank tersebut, maka si bank sentral dia melakukan moral suasion. Jadi ya, nah ini misalnya ada rate-nya nih, kalau misalnya mau pinjam sekian sampai sekian, ada range-nya ya. Nah, itu dia bank sentral dan pengawasan penawaran uang. Terus terakhir ada operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini adalah jual beli yang dilakukan oleh bank sentral atas surat-surat berharga pemerintah dalam pasar terbuka katanya. Nah, ini jadi kayak sertifikat Bank Indonesia ya. Nah, itu dia itu ada jual belinya ya, ada selisihnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, selisihnya dari mana? Kok bisa gitu? Bisa ada selisih. Itu sama juga sebagai komoditas finansial ya. Jadi pada saat kondisi perekonomiannya lagi baik, itu harganya juga akan baik. Pada saat kondisi perekonomian misalnya terjadi reformasi di tahun 98 ya, yang mengakibatkan inflasi tinggi. Nah, itu dia akan berubah si harganya. Makanya tadi si bank sentral juga dia memanfaatkan momentum ya, apakah situasi perekonomiannya sedang kondusif atau malah sedang dalam kondisi tidak kondusif.
Terus operasi pasar terbuka merupakan alat yang paling berarti untuk mengontrol penawaran uang, ya. Jadi si operasi pasar ini juga bisa dijadikan sebagai kontrol terhadap jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir adalah untuk pembelian surat berharga di pasar terbuka oleh Bank Sentral berakibat naiknya cadangan dan kenaikan di dalam penawaran uang yang jumlahnya sama dengan pelipat gandaan uang atas perubahan cadangan. Nah, kalau bicara surat berharga tadi, ya, surat berharga tadi itu semakin tinggi harganya, maka otomatis akan berpengaruh terhadap penawaran uang, ya, yang asalnya mungkin Bank Sentral dia mematok mematok harga surat berharga sekian. Nah, otomatis peredaran uang yang ada di luar Bank Sentral juga akan tinggi, gitu ya. Ingat rumusnya atau patokannya, ketika harga komoditi, itu kan komoditi ya, surat berharga itu kan komoditi finansial. Pada saat komoditi itu tinggi, yang otomatis uang yang beredar di masyarakat itu akan tinggi. Gitu ya. Itu rumusnya. Jadi kalau misalnya Pak, gimana indikatornya peredaran uang itu banyak atau sedikit? Salah satunya dilihat dari harga komoditi finansial atau harga komoditi barang, bisa ya. Jadi semakin tinggi, maka peredaran uangnya pun akan banyak. Terus ada satu lagi, kalau misalnya tadi harga harga nilai tukar. Kalau nilai tukarnya tidak berarti wah, ini ada kemungkinan uang yang beredar di masyarakat itu tinggi. Ya, jadi kalau nggak salah itu pada zaman reformasi 98 itu nilai tukar rupiah itu bisa mencapai 20.000 kalau nggak salah, 20.000 atau berapa ya, itu 98 loh, 98 20.000. Bayangkan $1 itu 2.000, itu kan menandakan bahwa nilai mata uang kita melemah, benar nggak? Iya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kurang lebih berapa tahun, 23 tahun ya, sampai sekarang itu 98, 23 tahun, 24 tahun, rupiah itu semakin kesini semakin menguat, ya. Yang asalnya 20.000 turun jadi 16.000, 15.000, dan sekarang mungkin 14.500 ya, nggak tahu, masih 14.500 atau menguat atau bahkan tidak menurun. Nah, itu mungkin teman-teman terkait dengan penawaran uang ya, penawaran uang. Nah, kita itu ada berapa pertemuan ya? Ada 3 pertemuan lagi ya. Ada 3 pertemuan lagi sebelum UAS. Ini yang belum masuk UAS itu yang UTS. Kang Sihab ngirim alamat jawaban kemana? Kang Sihab? Yang ke yang di share itu, Pak. Oh, nggak salah. Nanti saya cek lagi, Pak. Kalau bisa teman-teman dicek ulang yang belum mengirimkan UTS itu dikirim ulang ke saya, ya. Dikirim ulang. Memang belum ini, Pak. Gak kebuka atau gimana? Nggak ada. Nggak ada? Nggak kecek sama saya yang Kang Siap. Terus sama yang teman-teman yang lain sama ya. Coba di cross check ulang, di cross check ulang. Atau nanti saya kasih list ya. Saya kasih list yang belum masuk UTS-nya siapa saja. Tolong, karena kita 3 pertemuan lagi mau UAS itu harus sudah tersetorkan, gitu ya. Nah, terus itu ya, itu UTS. Terus untuk 3 pertemuan yang akan datang, ya,
nanti teman-teman akan dikasih tugas, ya. Tugasnya adalah membuat makalah dan dipresentasikan. Misal saya ngasih tema nih, tema untuk Neng Nuni, ya. Misal Neng Nuni mengenai inflasi. Coba dibikin makalahnya, ya. Format makalahnya itu itu bebas ya. Format makalahnya bebas, ya. Sistematik yang terpenting ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, kesimpulan. Nah itu. Terus jangan lupa ada ini ya, ada daftar pustakanya. Nah misalnya dikasih tema inflasi. Nanti coba bikin makalahnya mengenai inflasi, penyebab inflasi, pengertian inflasi, tujuan keuntungan dan kerugian inflasi. Nanti dipresentasikan. Kalau bisa di 3 pertemuan yang akan datang nanti akan saya bagi-bagi materinya ya. Temanya akan saya bagi mungkin minggu sekarang biar teman-teman ada prepare waktu ya. Minggu sekarang atau sebelum sekarang hari Rabu ya, besok lah ya, biar nanti hari Selasa yang akan datang itu ada yang kebagian Selasa ada waktu untuk membuat makalah ya, itu ya. Nah itu membuat makalah selama 3 pertemuan yang akan datang. Terus untuk bahan presentasinya nanti coba teman-teman bikin PowerPoint ya, bikin PowerPoint ya, sama kayak gini, sama kayak saya itu menjelaskan ke teman-teman. Ini ada PowerPoint-nya, gitu ya. Temanya apa, ada PowerPoint-nya, nanti dijelaskan. Nanti setiap mahasiswa diperkenankan minimal 10 menit lah, minimal 10 menit untuk presentasi. Itu ya, paham semuanya? Untuk pengantar ilmu iya Pak. Ya, Ini yang UTS susulan saya sudah dikirim waktu itu tanggal 7 Desember Pak. Oh dikirim. Udah, tapi kalau di sini di keterangannya tidak terkirim ke email. Oh berarti itu mungkin jaringannya sibuk, kan suka ada tuh terlalu banyak email yang masuk ke saya, bisa aja ya. Terlalu banyak email masuk ke saya, terus email dari Kang Siap nggak terkirim. Makanya dikirim ulang ya Kang ya. Dikirim ulang. Terus teman-teman juga sama, yang belum UTS itu masih dikasih kesempatan untuk susulan. Itu boleh ya, itu boleh. Nah untuk nah mungkin nanti filsafat juga kayak gitu ya. Nanti untuk filsafat, tapi filsafat itu kemarin itu ada yang Pak Yusuf mau masuk ya, ketua mau masuk tapi berhalangan, jadi kemarin di libur. Nanti untuk filsafat nanti lihat nanti aja lah, lihat nanti apakah nanti teman-teman dikasih tugas bikin makalah ya, biar teman-teman itu istilahnya kan kalau sekarang itu sistem belajarnya terpusat di mahasiswa ya, student learning ya, istilahnya itu berpusat di mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sebisa mungkin menggali tentang tema-tema yang diberikan. Nanti ada diskusinya, terus nanti ada tanya jawabnya gitu ya. Nah ini latihan menyampaikan materi gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan boleh ditanyakan, ataupun dari materi-materi sebelumnya udah dapat nggak? Materi-materi sebelumnya udah di-share ke Neng Nuni? Sudah Pak. Sudah ya? Nah itu dipelajari lagi, terus nanti sebagai bahan untuk UAS gitu ya.
Ini Pak saya mau nanya Pak. Mangga boleh. Ini Pak mengenai uang gitu kan? Mengenai uang. Yang menjadi landasan atau alasan lah pemerintah terutama di bagian keuangan gitu kan mengeluarkan kebijakan terutama untuk nominal uang. Sekarang kan kalau misalkan makin kesini kan nilai uang itu kan paling tinggi sekarang 100.000 gitu kan Ya. Apakah yang menjadi alasannya apa? Terus soalnya kan satu sisi kalau misalkan dibandingkan dengan dulu pas lagi modern dan lain sebagainya, nilai rupiah itu kan sekarang semakin berharga gitu kan, ada harganya lah gitu kan. Iya. Tapi satu sisi kok mata uang rupiah itu kan nilainya semakin gede gitu Pak. Nah itu kenapa tidak seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, kenapa tidak ke 1 rupiah, 10 rupiah seperti itu? Kenapa Pak alasan pemerintah? Jadi alasan pemerintah itu sebenarnya ada di kebijakan moneter ya. Jadi kebijakan moneter itu berisi dari mulai penentuan nilai-nilai intrinsik pada uang. Bahwa uang yang beredar sekarang itu misalnya dikasih nilai segitu ya. Dikasih nilai segitu, terus kalau untuk berkenaan dengan berharga dan tidak berharga ya, itu tadi kembali lagi ke posisi keuangannya. Apakah kita itu secara agregat, secara keseluruhan itu ada di tahap inflasinya berapa persen ya, atau bahkan kebalikan inflasi itu deflasi. Nah, pada saat deflasi ya, tadi justru uang itu semakin berharga. Kebalikannya nih. Tapi kan kita secara skup kecil ya, secara subsidi kita nggak tahu apakah bentar ini tuh deflasi atau inflasi, gitu kan, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Terus kita dari mana? Nah, indikator untuk mengetahui hal itu sekarang lihat di pasar. Ini harga ya. Harga misalnya harga tomat ya, atau harga cabai. Ini harga cabai di bawah pasaran atau di atas pasaran. Misal harga ini cara hal paling sederhana untuk menentukan apakah deflasi atau inflasi. Nah, tapi mungkin saja kurang tepat karena memang ukuran atau indikator untuk menentukan hal tersebut bukan hanya dari harga ya. Kita lihat dari harga. Kalau misalnya ini harga yang biasanya harga cabai itu 50.000, tiba-tiba ngejret harga cabai jadi 30.000. Nah, itu kan menjadi menjadi sinyal. Menurut teorinya, ketika harga itu dia semakin murah, terus mata uang atau nilai uang itu semakin berharga, apakah ini mungkin terjadi yang namanya deflasi? Gitu ya? Terjadi deflasi. Terus sebaliknya, kalau misalnya harga ini tiba-tiba harga terjadi 2 kali lipat, terus uang itu sudah menjadi istilahnya 100.000 sekarang. 100.000 sekarang masuk ke Indomaret juga udah kita beli barang. Perasaan udah masa 100.000 teh ayo baru lamanya 100.000 teh buat seminggu ya, buat sebulan mungkin ya, tapi sekarang mah 1 hari udah habis. Nah, itu bisa dilihat dari sana. Nah, peran pemerintah itu sendiri adalah tadi menstabilkan. Makanya di pertemuan kemarin ada yang namanya equilibrium makroekonomi. Masuk nggak kemarin? Kalau nggak salah kemarin nggak masuk saya Pak. Oh iya nggak masuk. Pas minggu kemarin berarti ya? Minggu kemarin ya? Yang itu, yang equilibrium makroekonomi itu ya. Nah nanti materinya coba kalau belum dapat minta ke udah di share kalau nggak salah. Nah, jadi si peran pemerintah itu di sana. Dia sebisa mungkin ya, dia menstabilkan.
jangan sampai mata uang kita itu melemah. Dalam arti tadi nilai mata uangnya semakin tidak berharga. Di satu sisi jangan juga nilainya terlalu tinggi. Nah itu nggak baik itu, ya. Karena apa? Karena tadi menurut kata saya, meskipun nilai mata uang itu tinggi, ya kan kalau secara sederhana, bagus nih, bisa-bisa $1 itu 5.000 gitu kan. Ya. Tapi di satu sisi ada efek lain, ya. Ada efek lain yang dapat mempengaruhi terhadap harga. Kalau sudah berbicara masalah harga, ada yang namanya daya beli. Wah, itu hati-hati. Kalau mungkin sekarang kita mah istilahnya dengan harga 50.000 beli beras 2 kilo bisa. Tapi coba yang lain, mampu nggak? Nah itu dia. Jadi sebenarnya jadi pemerintah itu apa istilahnya? Di satu sisi dilematis ya. Di satu sisi dia ingin meningkatkan neraca perdagangan, ingin meningkatkan perekonomian, tapi di satu sisi kesejahteraan di kita belum rata. Nah itu dia. Nah, jadi secara umumnya peran pemerintah itu di sana, ya. Dia sebisa mungkin dia menciptakan equilibrium itu. Dia menciptakan keseimbangan makroekonomi. Makanya tadi ada penawaran agregat, ada permintaan agregat. Gitu. Itu secara ininya. Itu barangkali kalau untuk pertanyaan Kang Sihab, barangkali ada lagi, silakan yang mau bertanya. Ini di sini hujan gede, nggak tahu nih di rumah teman-teman hujan. Baru reda Pak di sini. Oh, reda ya, udah gede. Gitu ya. Ada yang lain? Kalau tidak kita cukupkan saja. Saya Pak mau bertanya. Oh iya, Mas, mangga Mas. Masalah uang Pak. Ya, masalah uang, iya. Kenapa uang? Siapa Pak yang mempunyai wewenang? Siapa yang mempunyai wewenang seperti ini Pak, merubah uang 20, 50 dan 5.000 jadi selembar gitu 75.000. Oh ya. Yang mempunyai wewenang adalah bank sentral. Itu ya. Yang mempunyai wewenang itu adalah bank sentral. Kenapa kemarin ada pecahan uang 75.000? Udah ada yang punya atau belum? 75.000. 75.000 kan ya? Itu kan si deputi gubernur BI ya, dia itu mencetuskan uang lembaran 75.000 itu untuk memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Itu ya. Nah, jadi yang memiliki kewenangan itu dia BI. Ya, yang memiliki kewenangan itu adalah BI. Gitu. Terus kalau sekarang uang tersebut juga sah dijadikan sebagai alat tukar. Ya, jadi tidak hanya seremonial, ini uang 75.000 itu hanya sebagai ikon 75 tahun Indonesia merdeka, tapi sekarang sudah bisa dijadikan sebagai alat tukar yang sah gitu. Makanya itu kalau yang punya itu simpan tuh. Mungkin 5-10 tahun itu jadi uang antik mungkin. Gitu ya. Itu yang 75.000. Itu Neng Imas. Ya. Ada yang lain silakan barangkali. Aman ya? Oke. Kalau untuk tugas ada pertanyaan sebelum saya bagi-bagi temanya dan nanti. Aman ya? Oke, siap. Nah, kalau aman, terima kasih atas perhatiannya, atas waktu teman-teman. Mudah-mudahan selalu sehat ya, jaga kesehatan, terus
materi-materi yang telah disampaikan dibuka kembali. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan nanti di pertemuan yang akan datang itu ditanyakan. Boleh sekali ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.